masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula siwahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazhiran min ahli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal bulan ini. Mudah-mudahan dapur kita ngebul terus, kantong kita isinya banyak, dan mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, majelis taklim ini, Allah selalu kuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan dan rahmat di komplek kita tercinta ini, dan mudah-mudahan Allah jauhkan tempat tinggal kita, komplek kita, rumah kita, lingkungan kita dari wabah, baik wabah yang nampak maupun yang tidak nampak, dan mudah-mudahan menjadi wasilah diijabahnya doa dan permohonan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat bermahkotakan salam terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua umatnya minaz zulumati ilal nur au minadh dhalalati ilal huda. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mumpung saya masih ingat, ini ada dua undangan. Undangan yang pertama adalah undangan menghadiri haul keluarga besar Engkong Haji Anwar bin Haji Layu, orang tua daripada almarhumah Kiai Haji Nur Ali, dan haul pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam Sabtu depan, bertempat di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Bapak, Ibu yang punya kesempatan waktu, luangan waktu bisa hadir. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir ke orang-orang soleh dan mulia, itu menjadikan kita semakin takut dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah turun keberkahan di keluarga kita. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, undangan maulid dari Musola As-Salam. Insyaallah via WA, sudah WA saya, tapi via hadir dan taklim dia akan hadir ke musola panitianya, karena di As-Salam juga ada taklim malam ini. Jadi insyaallah di Musola As-Salam maulid akan diadakan pada malam Ahadnya. Di malam Sabtunya kita haul di Kongke Haji Ali, malam Minggunya kita maulid di Musola As-Salam. Mudah-mudahan langkah dan kesempatan yang Allah berikan menjadikan catatan amal soleh, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan itu adalah celengan kita untuk menghadap Allah nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa bi ihsanin ila yaumin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jiranina sima syekhina wa murabbina wa qudwatina al-marhum al-maghfur lahu wal mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali Anwar bin Hajjah Maimunah, Maula Syekh Haji Mahmud bin Qamrul Maksum, Maula Syekh Haji Mahya Sihabuddin bin Hasan, Maula Syekh Haji Ahmad Tajuddin bin Haji Marzuki, wal Maula Syekh Haji Muhammad Amin Nur Ali bin Haji Siti Rahmah, Maula Syekh Abu Yahya Haji Nurul Anwar Nur Ali bin Haji Siti Rahmah, wa zawjatu Maula Syekh Haji Ahmad Rashid bin Haji Simin, wa Maula Syekh Haji Muhammad Nasir bin Haji Abdul Hashim, wa Syekh Haji Ahmad Sya'rani bin Abdul Mubni, wal Maula Syekh Haji Rahiman bin Fulan, wa Syekh Haji Nana Awaluddin bin Burung, Syekh Haji Muhammad Bakri bin Muhammad Nawan, Maula Syekh Haji Ahmad Zubair Dasuki bin Haji Hasanah, wa khusus al-musannif min Riyadhis Shalihin al-Imam al-Hafiz al-Fatih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawi, anna la yataghashamu bil rahmah wal maghfirah yaskinuhumul jannah rahmatullahi wa ridwanuhu alaihim ajma'in. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk ke bab yang baru, yaitu babun fit taqwa. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang babul muraqabah. Sekarang yaitu babun fit taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, semurni-murni takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kita memeluk agama Islam. Ini adalah ayat yang wajib dibaca oleh para khatib Jumat. Khatib Jumat lupa baca ayat ini, maka batal sholat Jumatnya. Makanya enggak sembarangan menjadi khatib sholat Jumat, perlu ada ilmunya, perlu ngaji. Jangan
sampai rukunnya kita tinggal. Ini adalah salah satu ayat yang harus khotibah baca. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Tadi surah Ali Imran ayat 102. Dan di surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nggak boleh kita maksa-maksain di dalam beribadah kepada Allah. Kita nggak kuat puasa kayak apa? Kayak Nabi Daud, jangan. Sekarang puasa, besok enggak. Karena apa? Kita manusia biasa. Kita punya apa? Mungkin punya penyakit, punya apa? Jadi kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau kita kuat, kita mampu, itu lebih baik. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkata-katalah kamu dengan apa? Perkataan yang benar. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Thalaq ayat 2. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan kasih jalan keluar daripada problematika hidup dan kesulitan. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga, jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka, lantaran kita bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Al-Anfal ayat 29. Sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagi mereka furqana, yaitu apa? Sebagai pembeda. Jadi yang membedakan kita dengan apa? Dengan orang lain, orang apa selain Islam adalah takwa. Cirinya apa? Ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat, salah satunya. Jadi yang membedakan adalah takwa. Wa yukaffir ankum, dan Allah akan jauhkan kamu sayyi'atikum, dari kesalahan-kesalahan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan sungguh Allah yaitu yang memiliki karunia yang besar. Jadi ayat-ayat yang berkaitan tentang takwa itu tadi Pak. Contoh, anak kita ada tugas, ini ayatnya. Ya, cari ayat tentang takwa. Itu tadi yang saya sebutin. Ya, Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Thalaq ayat 2. In taqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal ayat 29. Jadi kurang apa lagi tentang ayat dalil tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Pak, di hadis Arba'in, hadis yang ke-22,
Hadis yang ke-21, sorry. Itu Rasulullah, kalau kita kepengen masuk surga, salah satunya apa? Kuncinya cuma dua. Apa? Yang pertama adalah kalau tunggu saya ingat ini. Qul amantu billah. Kata Rasulullah di hadis apa? Arba'in karangan Imam Nawawi juga, nomor hadis 21. Kunci masuk surga salah satunya qul amantu billah. Katakanlah bahwa kita beriman dengan sebenar-benar iman kita kepada Allah. Yang kedua, tsumastaqim. Kemudian apa? Istiqomahlah di dalam apa? Mengerjakan perintah Allah. Apa salah satunya? Nih, hadir tiap apa? Malam Senin. Kalau kita istiqomah, kita niatin, tahu-tahu nanti kita mati, ini adalah sebagai apa? Ladang celengan kita menghadap Allah. Kenapa? Karena Allah catat ini orang istiqomah. Di minggu pertama dia ngaji, di minggu ketiga dia ngaji. Itu nanti sebagai apa? Catatan amal ibadah kita. Qul amantu billah tsumastaqim. Jadi yang berat itu adalah istiqomah, continue, mudawamah, itu berat Pak. Karena apa? Setan juga nggak mau kalah dia. Ustadz level yang ganggu, bukan setan sembarangan, bukan apa iblis sembarangan. Orang biasa beda, ustadz beda, kiai juga beda. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah, apabila kita ingin terbebas dari gangguan setan, maka sering-seringlah kita mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasain dulu. Mau masak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya masak jengkol buat suami saya ntar pulang kerja. Mudah-mudahan enak dan ini adalah bakti saya kepada suami. Ibu goreng jengkol dari pertama sampai selesai, itu nilai ibadahnya besar. Ketimbang ibu goreng jengkol dulu aja, biasa. Emang buahan bermahal, masih duit dikit banget. Padahal suaminya dimotakin, nyari duit sekarang susah. Bener nggak ya? Iya. Udah begitu apa? Penyakit gampang banget, pilek, batuk, flu, ada. Makanya apa? Kita disuruh sabar. Makanya jangan sampai amal ibadah kita sebagai istri nggak ada pahalanya, niatin. Segala sesuatunya dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau mau makan, baca. Setelah makan, bukan ada. Lagi-lagi ketika kita lagi makan enak di sauna CBR, lupa kita makan baca doa. Enak banget. Saud saya pucung, palak gede banget, ya kan? Udah gitu sambelnya terasi. Terus apa? Lalapnya lencah. Iya, itu mertua lewat lupa. Baca bismillahnya lupa, apalagi mertua. Disitulah setan selalu menggoda kita. Makanya jangan sampai kita lepas daripada bismillah, alhamdulillah. Ini adalah amalan yang paling paling mudah, tapi paling susah kita untuk istiqomah. Karena tahu sendiri. Makanya jangan sampai kita enggak bernilai ibadah setiap amalan kita, maka kita harus biasakan. Nah, di hadis yang pertama di bab takwa ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala,
Qila ya Rasulullah, ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasul, man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia? Rasulullah bersabda, atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Faqalu, maka sahabat berkata lagi, laisa an haja nas'aluka, bukan itu yang kami tanya ya Rasul. Qala, maka Rasulullah bersabda, fayusufu nabiyullahi bin nabiyillahi bin nabiyillahi bin khalilillah. Kata Rasulullah, maka Nabi Yusuf bin Abi bin Yakub bin Ishaq bin Ismail alaihi salam. Lalu apa? Sahabat bilang lagi, laisa an hada nas'aluka, bukan itu ya Rasul yang saya tanya. Maka Rasulullah bersabda, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Jadi engkau bertanya tentang keturunan apa? Keturunan apa? Orang Arab yang paling baik. Ya Rasul, kira-kira apa? Orang Arab, keturunan orang Arab yang paling baik bagaimana? Kira-kira. Lalu Rasulullah menjawab, khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam idza faquhu. Yaitu orang Arab yang paling baik akhlaknya di zaman jahiliyah, dan orang Arab yang paling baik akhlaknya ketika dia memeluk Islam, idza faquhu, kemudian dia paham tentang agama Islam. Muttafaqun alaih. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi enak banget Bapak Ibu kalau hidup kita ada apa? Ada tempat bertanya langsung, yaitu Rasulullah. Jadi apa? Kita nanya salah, kita bisa, bukan itu ya Rasul, bukan itu maksudnya. Jadi kata Rasulullah adalah orang Arab, kali ini yang nanya orang Arab kan? Orang Arab yang paling baik adalah orang Arab yang paling baik akhlaknya di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah apa? Kira-kira coba. Ya, zaman apa? Gelapan di masa Islam. Ya. Jadi apa? Kenapa demikian? Karena apa? Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nama lainnya adalah karakter. Nama lainnya adalah etika. Bahasa Inggrisnya attitude. Disinilah sekarang peran dan tugas guru, peran dan tugas orang tua untuk apa? Mendidik anaknya di rumah, mendidik anaknya di sekolah untuk apa? Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi ajarin dulu Bapak Ibu anak-anak kita akhlak adab. Sama yang lebih tua bagaimana adabnya, salaman sama orang tua bagaimana. Jangan Bapak Ibu anaknya salaman bukan cuma cium tangan begini di pipi, itu salah itu. Maka kita sebagai orang tua harus apa? Benerin. Nah sini salaman bukan begitu, nih cium begitu Pak. Sama istri juga. Jadi bapak mau kerja, salamin ke tangan istri, cium Pak. Begitu. Ini mah biar kedengeran. Kalau perlu apa? Malaikat langsung doain. Karena apa? Ketika suami istri harmonis, disitulah setan apa? Gagal.
mengganggu rumah tangga. Tapi ketika suami istri ribut, disitulah setan berhasil tepruk tangan. Nah, makanya di sini tugas kita sebagai orang tua, sebagai suami harus selalu apa? Ingat dan jangan sampai kita tergoda bujuk rayu setan. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Biarin Pak anak kita nggak pinter, yang penting apa? Akhlaknya cakep. Sama orang dia cium tangan, sama yang lebih tua dia sopan ngomongnya. Ngomong di depan orang tua nggak tok pinggang. Ngomong dengan apa? Gurunya nggak tajam tunjuk. Sekarang ini adalah zamannya dekadensi moral. Belum ramah viral. Ya, di media sosial, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, bocah digamparin lantaran merokok di sekolah. Orang tuanya belain, buatan saya dari orang tua, habis dicak-cak orang. Zaman saya Pak, zaman kita nih Pak, kalau ngadu sama orang tua bukannya dialog